mengintegrasi umat Islam dari Sabang hingga ke Jepang, dari Merauke hingga ke Zimbabwe. Jepang boleh bangga dengan Gunung Fuji, Cina boleh bangga dengan benteng bawahnya, Amerika boleh bangga dengan patung Liberty-nya, Kandangan juga boleh bangga dengan dodolnya. Akan tetapi kita sebagai umat Muslim harus lebih bangga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu faman hadiya wa may yahdihillahu faman hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja sepuji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Maka dari itu, marilah kita bersyukur sebelum masuk ke dalam kubur dan keadaan kufur dan takabur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tak lupa selawat bertangkaikan salamnya semoga tetap bercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Rasuli wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insyaAllah mendapatkan syafa'atul uzmah di yaumil jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, dan kepada seluruh guru-guru SMK Plus Al-Falah Biru yang saya hormati, dan tak lupa pastinya tidak pernah akan terlupa kepada seluruh hadirin yang saya cintai dan pastinya mencintai saya. Perkenalkan, saya Hasna Ainul Madiyah dari SMK Plus Al-Falah Biru akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Muslim, kita sebagai umat yang beriman akan Rabb kita, yang beriman akan Rasul kita, yang beriman akan Quran kita, akan tetapi apakah kita sudah membuktikan keimanan kita? Apakah kita sudah membuktikan keimanan kita terhadap Rasul kita, terhadap Quran kita, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana kita yang beriman terhadap tiga hal tersebut, terhadap Allah, Rasul, dan Al-Quran, maka dari itu buktikanlah rasa iman kita, buktikanlah rasa Islam kita, buktikanlah rasa cinta kita dengan apa? Dengan akhlak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah Shadaqallahul Adzim. Yang dimana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang sangat istimewa, memiliki akhlak yang sangat mulia yang patut kita teladani. Lantas, mengapa kita mengaku bahwa Rasul itu idola kita, akan tetapi kita tidak patut akan apa yang Dia perintahkan? Kita sebagai umat Muslim yang ada di muka bumi ini, tugas kita hanya satu, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum
tattaqun. Al-ayah Shadaqallahul Adzim. Yang dimana di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi serta isinya hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada dirinya. Lantas mengapa pada zaman sekarang banyak sekali wanita yang berpakaian seksi yang memperlihatkan auratnya, banyak sekali laki-laki remaja yang tawuran di jalanan yang tak ingat akan apa yang ia lakukan. Yang lebih parah lagi, banyak sekali anak-anak yang durhaka akan kedua orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terhadap kita selaku umat muslim, selaku umat Islam untuk beribadah kepada Allah dan menaati segala perintah yang Ia perintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan terhadap kita, malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggikan derajat wanita. Akan tetapi mengapa wanita pada zaman sekarang ingkar akan hal itu? Mengapa wanita pada zaman sekarang tidak ingat akan hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban demi-demian untuk para wanita agar seluruh wanita itu mulia di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwibawa agar menunjukkan bahwasanya laki-laki itu mempunyai akhlak yang sangat mulia dan menunjukkan bahwa laki-laki itu berwibawa. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan juga terhadap kita sebagai umat muslim di dalam kisahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan kedua orang tuanya, memuliakan dan menghormati segala aturan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang tuanya, memuliakan dan menghargai apa yang mereka katakan. Padahal mengapa pada zaman sekarang banyak sekali yang mengaku Islam, banyak sekali yang mengaku beriman, akan tetapi ingkar akan hal itu? Para hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat yang beriman tidak perlu mengaku-ngaku jika kita tidak bisa melakukannya. Lalu, mengapa kita cinta kepada Rasulullah hanya aku-akuan saja? Mengapa tidak laksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran kita, sepenuh raga kita? Bagaimana sih caranya mencintai Rasulullah? Salah satu mencintai Rasulullah ialah mengenal beliau lebih dalam lagi. Sebagaimana pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, marilah kita mengenal beliau terlebih jauh lagi. Bagaimana cara mengenal beliau lebih jauh? Dengan membaca Al-Quran, yang dimana di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang Rasulullah, banyak sekali kisah-kisah tentang nabi-nabi yang bisa kita teladani. Sebagaimana di dalam hadis Al-Baihaqi dari Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwasanya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak, yang dimana bisa kita simpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakan akhlak kita, ingin kita meneladani akhlak beliau. Dengan cara apa? Dengan cara kita ingin sendiri-sendiri dengan menunjukkan rasa cinta kita terhadap beliau. Yang dimana ketika kita ingin beriman, ketika kita ingin menyempurnakan imannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ke-278, yang dimana ia bersabda, sesungguhnya iman seseorang yang paling sempurna ialah yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, ketika kita orang yang beriman ingin sempurna keimanan kita, ingin sempurna keislaman kita, maka perbaikilah akhlak kita terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah, memang banyak sekali akhlak-akhlak Rasulullah yang bisa kita patuhi. Memang banyak sekali godaan-godaannya. Memang di kita sebagai manusia pastinya memiliki kesalahan. Akan tetapi dengan pikiran kita, dengan hati nurani kita akan bisa menjalaninya dengan sedikit demi sedikit. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat sabar, kuat, taat ibadah. Memang kita bisa melakukannya walaupun tidak secara sempurna, akan tetapi niat di dalam hati kita yang ingin merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, itu pun sudah cukup, sudah lebih dari cukup malahan. Maka dari itu
kita yang utama yang nomor satu hanyalah niat dalam diri kita. Ketika kita benar-benar cinta terhadap Rasulullah, ketika kita ingin benar-benar bertemu dengan beliau di surga nanti, maka teladanilah seluruh akhlak yang ia lakukan. Yang dimana dampak-dampak positif ketika kita meneladani akhlak beliau ialah banyak sekali. Salah satu ataupun diantaranya ialah satu, dicintai oleh Allah. Dua, kita akan masuk surga bersama beliau. Yang ketiga, akan merasakan manisnya keimanan. Manis keimanan tidak bisa kita pungkiri, melebihi manis dari gula. Maka dari itu, ketika kita ingin merasakannya, maka kita harus meneladani akhlak beliau dengan cara baik-baik. Mungkin kesimpulannya, kita sebagai umat muslim harus senantiasa berpikir positif, berpikir kepada hati kita bahwasanya kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah dan taat apa yang ia perintahkan. Dengan berakhlak mulia, hidup pasti tidak akan menjadi beban. Mungkin sekian dari saya. Undur mangkola wala tadur mangkola. Jangan lihatlah siapa yang berbicara, akan tetapi lihatlah apa yang dibicarakan. Saya Hasna Ainul Bardiah dari SMK Plus Al-Falah Biru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.